Shalom pemirsa, jumpa kembali dalam Fokus Christophorus. Dan saat ini saya ada di Panti Asuhan Christophorus. Dan tepatnya saya ada di depan dari Panti Asuhan yang kalau melihat di sekitarnya cukup untuk anak-anak bermain, cukup untuk anak-anak melakukan aktivitas yang luar biasa. Dan yang pasti saya tidak sendiri, saya akan berbincang dengan Ibu Priscilla Dwi Rohani Utama dan biasa dengan sebutan Ibu Meme. Langsung saja saya akan berbincang dengan beliau. Halo Bu Meme, apa kabar? Halo Bu Ikna, kabarnya baik. Kayaknya dari pertama bertemu sampai sekarang kok nggak ada perbedaan. Maksudnya tetap awet muda gitu ya Bu ya? Amin. Oke, Ibu, jadi cukup penasaran juga ya. Berapa lama Ibu ini melayani di Panti Asuhan Christophorus? Oke, baik. Saya melayani di Panti Asuhan Christophorus itu sekitar 10 tahun, Bu Ikna. Cukup lama ya, 10 tahun ya. Lalu apa yang membuat Ibu bisa tergabung dalam pelayanan ini, atau apa yang seperti apa sih Tuhan menangkapnya gitu kan ya? Seperti apa Ibu bisa tergabung dan apa motivasinya Ibu sampai bisa tergabung dengan pelayanan di Panti Asuhan Christophorus ini? Ya, begini Bu Ikna. Jadi awalnya itu saya dari sejak muda itu memang melayani di sekolah minggu di gereja bersama dengan mantan, pada waktu itu masih mantan suami saya. Oh iya. Lalu setelah kami menikah, kami sudah tidak lagi melayani di sekolah minggu. Semenjak anak-anak sudah mulai dewasa dan mulai besar, kami rindu kembali untuk melayani di bidang anak-anak. Lalu kami juga pernah berbincang dengan suami saya untuk bagaimana kalau kami melayani di asuhan seperti itu. Bahkan kita sempat tercetus juga, atau kita mau bikin panti asuhan gitu. Lalu pada suatu hari kami ditelepon oleh Bapak Evangelis Andreas Kristande, dan beliau menelpon mengatakan, apakah Ibu bersedia untuk melayani di Panti Asuhan Christophorus? Langsung saya jawab, Pak, kami sangat setuju dengan pelayanan yang ditawarkan oleh Pak Andreas, seperti itu. Nah, sejak itulah kami bergabung dengan Panti Asuhan Christophorus. Berarti memang tidak jauh ya Bu, karena memang sudah suka dengan anak-anak, dan Panti Asuhan Christophorus sendiri juga dengan anak-anak gitu kan ya. Tapi sebenarnya Panti Asuhan ini berdirinya sudah berapa lama ya Bu ya? Berdirinya itu sejak tahun 78. Berarti sekitar tahun ini tahun 42 tahun. 42 tahun. Iya, betul. Ya, baik pemirsa, di mana saja saat ini Anda menyaksikan perbincangan kami berdua. Saya akan kembali setelah saksikan terlebih dahulu adik-adik dari Panti Asuhan Christophorus yang akan memberikan cinta kasihnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemirsa Fokus Christophorus, kembali seperti janji saya tadi, saya akan kembali usai Anda menyaksikan dari adik-adik Panti Asuhan Christophorus. Ya, Bu Meme, 42 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu usia-usia yang sudah mapan, usia-usia yang sudah mantap dan matang gitu kan. Membuka sesuatu itu mudah, tapi untuk mempertahankan itu tidak mudah ya Bu, sulit sekali. Saya sedikit kepo nih Bu ya.
pastinya dengan jumlah anak juga tidak sedikit. Semuanya mereka belajar SD, SMP, bahkan ada sampai perguruan tinggi, sampai mereka lulus dan lain sebagainya. Dari mana Panti Asuhan Christophorus itu untuk mendapatkan dana sebesar itu? Ya, puji Tuhan, kalau sebelumnya pandemi ini memang banyak donatur yang memberikan berkat kepada panti asuhan. Jadi donatur ini ada donatur tetap sehingga bisa tercover semua untuk keperluan di panti, seperti itu. Gitu ya. Kalau di dalam pandemi ini kan anak-anak banyak belajar dari rumah dan semua kegiatan di rumah, dan pastinya kebutuhan apapun makin meningkat ya Bu ya. Nah, apa saja yang sudah diupayakan dan dilakukan untuk bisa membuat kehidupan ini tetap berjalan? Kami mencoba dengan memproduksi telur asin, Bu, dan juga cemilan-cemilan yang kami jual lewat online. Dan puji Tuhan, dari pengurus-pengurus yang lain juga mendukung sehingga bisa menambah untuk biaya dari panti asuhan. Oh gitu. Ya. Yang membuat siapa ini yang membuat gitu kan? Ini nggak mudah ya, nggak mudah membuat itu. Mungkin agak susah, tetapi untuk membuat laku juga mungkin susah juga. Nah, ini yang membuat siapa ini, Bu? Kalau yang membuat telur asin itu anak-anak awalnya dibimbing oleh Jadi anak-anak. Selama work from home ini anak-anak. Jadi anak-anak membuat, lalu kemana untuk dijualnya? Awalnya dimulai dari pengurus dulu yang membeli, lalu kemudian selanjutnya banyak juga pengurus membantu dengan menjual ke rekan-rekan lewat online seperti itu. Satu pertanyaan saya yang terakhir, Bu, ada nggak sih Bu, karena sebagai pengelola untuk panti asuhan ini, ada rasa khawatir nggak sih Bu? Kalau dibilang khawatir pasti ada, Bu. Ya, sebagai manusia kalau melihat wah ini bisa tercukupi atau enggak gitu. Selain kami juga berdoa kepada Tuhan, pada kesempatan ini kami memang juga berterima kasih kepada donatur yang sudah beberapa lama juga memberikan dana kepada kami semua, berbantuan dengan memberikan persembahan-persembahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tetapi pada kesempatan ini juga saya kalau boleh dibilang boleh mengetuk hati daripada donatur-donatur, sekiranya ada berkat bisa disalurkan ke panti asuhan, kami sangat berterima kasih. Betul sekali. Dan yang pasti berharap ada di antara Anda yang saat ini sedang menyaksikan dan Anda juga memiliki sebuah beban untuk hal itu. Silahkan kirimkan apapun yang akan diberikan, tidak akan membatasi apapun, dan sebagai ucapan terima kasih begitu. Betul, ya Bu Meme. Seperti Anda bisa menyaksikan ada tulisan di bawah ini. Nah, itu bisa dilakukan sebagai action Anda yang terbaik untuk Panti Asuhan Christophorus. Ada harapan apa Bu untuk kedepannya Panti Asuhan sendiri? Ya, harapan kami kiranya Panti Asuhan ini pilih membina untuk anak-anak menjadi generasi yang menjadi berkat bagi banyak orang, seperti itu. Baik, pemirsa Fokus Christophorus, yang pasti biasanya ada kata-kata diberkati untuk memberkati, tapi kali ini beda, memberkati untuk diberkati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dalam Fokus Christophorus.